Pernahkah kamu mendengar tentang Gunung Bromo? Di balik keindahannya yang menawan, tersimpan kisah lama, tentang janji yang harus ditepati, cinta yang diuji, dan pengorbanan seorang anak yang menyayat hati. Ini bukan sekadar legenda, ini adalah warisan jiwa. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasimu, dan like video ini agar kisah penuh makna ini bisa menjangkau lebih banyak hati. Yuk mari kita mulai. Di tengah hamparan tanah subur yang dikelilingi oleh kabut pagi, berdiri sebuah desa kecil di lereng gunung. Desa Tengger, tempat di mana waktu berjalan lambat dan langit terasa dekat. Di sini, setiap embusan angin seolah membawa bisikan leluhur, dan setiap denting suara alam adalah bagian dari doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan. Roro Anteng dan Joko Seger, sepasang suami istri yang dikenal bijak dan murah hati, tinggal di desa ini. Mereka hidup berkecukupan, disayangi oleh rakyat, dan disegani karena kebaikan mereka. Namun ada satu hal yang menjadi luka sunyi dalam hidup mereka, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Tahun demi tahun berlalu, setiap malam mereka berdoa di altar rumah, membakar dupa dan menyembah langit dengan harapan. Tapi rahim tetap hening, dan buayan bayi di pojok rumah tetap kosong. Kesunyian itu merambat seperti kabut, diam namun mencengkram. Pada suatu malam, ketika bintang-bintang menggantung tanpa suara dan angin berhembus pelan seperti tarikan napas terakhir, Joko Seger menggenggam tangan istrinya. "Kita harus naik ke puncak gunung," bisiknya. "Meminta langsung pada Sang Pencipta. Bila perlu, kita berikan apapun, bahkan yang paling kita cintai, demi satu kehidupan baru." Mata Roro Anteng basah. Ia tahu, ini bukan doa biasa. Ini adalah perjanjian. Suatu janji yang akan mengikat mereka dengan sesuatu yang lebih besar dari cinta, sesuatu yang bahkan bisa menguji makna cinta itu sendiri. Pagi itu, mereka mendaki gunung. Langkah mereka perlahan namun pasti, menyusuri kabut dan bebatuan tajam. Tak ada keraguan di mata mereka, hanya harapan dan ketulusan. Di puncak, mereka bersujud. Mereka memanggil Dewa Brahma, sang penguasa api dan kehidupan. "Wahai yang agung," seru Joko Seger, suaranya gemetar. "Berikanlah kami keturunan. Biarlah bumi ini menjadi saksi, jika kau kabulkan doa kami, maka kami bersedia memberikan satu dari mereka kepadamu." Langit tak menjawab, tapi angin mendadak berhenti. Awan berkumpul tepat di atas mereka. Wajah gunung itu seperti hidup, napasnya panas, tenang, dan menakutkan. Roro Anteng memeluk suaminya. Tak ada suara, hanya detak jantung yang terasa sangat kencang di dada. Saat mereka turun, embusan angin kembali bergerak. Awan perlahan membuka dan sinar matahari menembus sela-sela dedaunan. Mungkin hanya kebetulan, atau mungkin juga pertanda bahwa doa mereka telah diterima. Tapi satu hal pasti, sebuah janji telah terucap. Dan janji pada langit, tak pernah tanpa harga. Dari kejauhan, Gunung Bromo berdiri megah. Tak ada yang berubah dari bentuknya, tapi bagi Roro Anteng dan Joko Seger, gunung itu kini memiliki jiwa. Jiwa yang akan menjadi saksi dari permohonan mereka. Dan juga saksi, dari pengorbanan yang kelak akan mengguncang seisi desa. Hari-hari setelah pendakian itu berlalu dalam keheningan yang penuh harap. Setiap pagi, Roro Anteng duduk di beranda rumah, memandang ke arah puncak Gunung Bromo yang berselimut kabut. Di hatinya tumbuh keyakinan, bahwa doa mereka telah menyentuh langit, dan jawaban hanya tinggal menunggu waktu. Beberapa minggu kemudian, keajaiban itu datang. Roro Anteng mulai merasa perubahan dalam tubuhnya. Ia sering mual, lelah, dan merasakan kehidupan kecil yang mulai tumbuh dalam rahimnya. Ia menangis dalam pelukan Joko Seger, bukan karena lemah, tapi karena bahagia dan takut di saat bersamaan. Kabar kehamilan itu menyebar ke seluruh penjuru desa. Para tetua dan rakyat bersukacita, karena mereka tahu bahwa anak dari Roro Anteng dan Joko Seger bukanlah anak biasa. Ia adalah buah dari doa yang menembus awan, anak yang dititipkan langsung oleh dewa. Namun, di balik sukacita itu, diam-diam tumbuh bayangan gelap. Janji yang pernah diucapkan di puncak gunung perlahan menyusup ke dalam mimpi-mimpi mereka. Roro Anteng mulai dihantui oleh mimpi-mimpi aneh, tentang anak-anak yang dipanggil satu persatu oleh suara dari kawah. Waktu berjalan cepat, dan bukan hanya satu anak yang lahir. Roro Anteng diberi lebih dari cukup. Satu demi satu, anak-anak itu lahir sehat dan sempurna. Hingga jumlah mereka genap 25. Sebuah angka yang membuat Joko Seger mulai menghindari mata sang istri setiap kali mereka menghitung jumlah anak mereka. Kusuma,
Anak terakhir, lahir saat matahari tepat di atas Gunung Bromo. Ia lahir dalam sunyi yang tidak biasa. Tidak ada tangisan, hanya suara angin yang bersiul lembut saat ia membuka mata. Tatapan pertamanya seolah menyimpan sesuatu yang belum bisa dijelaskan, sesuatu yang membuat Roro Anteng merasakan cinta sekaligus kegelisahan mendalam. Anak-anak mereka tumbuh dengan cepat, dan semuanya cerdas serta berhati lembut. Desa Tengger menjadi makmur, panen melimpah, dan semua orang hidup dalam damai. Namun, dalam setiap damai, ada harga yang menunggu ditagih. Dewa tidak lupa, janji tidak pernah hilang. Setiap kali Roro Anteng memeluk Kusuma, ia merasakan perih yang menusuk jauh ke dalam dada. Ia tahu siapa anak itu baginya, tapi ia juga tahu kepada siapa anak itu sebenarnya dititipkan. Ia mulai sering duduk sendiri di tepi ladang, menatap kawah Bromo yang tenang namun selalu berasap. Joko Seger mulai kehilangan ketenangan. Ia terbangun di malam hari karena suara kawah dalam mimpi. Suara itu berkata pelan namun tajam, "Satu dari mereka untukku." Ia mencoba mengusir mimpi itu dengan bekerja lebih keras, tapi setiap detik yang berlalu hanya semakin mendekatkan mereka pada satu kenyataan, waktu penagihan akan tiba. Dan saat mereka mulai menyadari bahwa Kusuma adalah anak yang paling mereka sayangi, mereka juga sadar bahwa cinta yang terlalu dalam kadang adalah luka yang paling dalam. Mereka telah diberi karunia dari langit, tapi langit menunggu balasannya. Janji mereka telah tercatat, dan janji itu tidak bisa diingkari. Kusuma tumbuh menjadi anak yang berbeda dari saudara-saudaranya. Sejak kecil, ia lebih suka menyendiri, duduk di bawah pohon sambil menatap langit atau berjalan pelan menyusuri lereng gunung, seolah mencari sesuatu yang hanya bisa dirasakannya. Ada ketenangan dalam matanya, namun juga kesedihan yang belum punya nama. Roro Anteng mencintainya dengan cara yang berbeda. Ada kelembutan yang begitu dalam setiap kali ia menyentuh rambut Kusuma, seakan waktu bersamanya harus dinikmati perlahan, karena suatu hari akan menghilang. Joko Seger, meskipun tidak berkata apa-apa, sering memandangi anak bungsunya itu lama-lama dari kejauhan, seperti mencoba menghafal wajahnya selamanya. Kusuma pun merasakan ada sesuatu yang tak pernah benar-benar ia mengerti. Ia tidak tahu kenapa ibunya menangis diam-diam saat memeluknya. Ia tidak tahu kenapa ayahnya kadang tiba-tiba menghentikan cerita di tengah tawa. Tapi ia tahu satu hal, ia sangat dicintai. Dan cinta itu, entah mengapa, terasa berat di dadanya. Anak-anak lain sering bermain bebas dan tertawa lepas. Tapi Kusuma selalu menjaga jarak. Ia senang mendengarkan, tapi jarang ikut bersuara. Ia pintar, sopan, dan lembut hati. Penduduk desa menyayanginya, tapi juga menganggapnya misterius. Mereka bilang, Kusuma adalah anak yang terlalu bijak untuk usianya. Suatu malam, ketika bulan menggantung penuh di langit dan embun turun lebih cepat dari biasanya, Kusuma bertanya pada ibunya, "Ibu, kenapa aku sering merasa seperti bukan milik dunia ini?" Roro Anteng tak menjawab, ia hanya memeluk Kusuma lebih erat, berusaha menyembunyikan air matanya yang mengalir tanpa suara. Waktu terus berjalan, Kusuma tumbuh menjadi remaja yang menawan, tidak hanya wajahnya, tapi juga tutur katanya yang menyejukkan hati. Ia sering membantu warga, menenangkan yang gelisah, dan menghibur yang bersedih. Ia menjadi cahaya di desa, cahaya yang membuat semua orang merasa tenang hanya dengan kehadirannya. Namun di balik kekaguman itu, Joko Seger dan Roro Anteng semakin dikejar bayang-bayang janji lama. Setiap malam, suara dari kawah Gunung Bromo semakin sering hadir dalam mimpi mereka. Suara itu tak marah, tak menggertak. Ia hanya mengulang satu kalimat, "Waktunya akan datang." Suatu hari, Kusuma mendaki seorang diri ke bukit kecil di tepi desa. Ia duduk di atas batu besar, memandangi Gunung Bromo yang berdiri megah dan penuh wibawa. Angin berhembus lembut, membawa harum dupa dan bunga yang dilempar ke kawah oleh para tetua. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Ia tidak tahu apa yang sedang menantinya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia mulai memahami, bahwa hidupnya bukan hanya milik dirinya sendiri. Bahwa mungkin, sejak ia dilahirkan, takdirnya telah ditulis di langit, dan namanya telah bergaung di dalam kawah sebelum ia sempat berkata, "Ibu." Roro Anteng memperhatikan dari kejauhan, tubuhnya gemetar, namun tak mampu memanggil. Joko Seger menggenggam bahunya, seolah berkata, "Belum saatnya." Tapi dalam hati mereka tahu, cahaya itu akan segera kembali ke tempat asalnya. Dan mereka harus bersiap kehilangan segalanya,
demi menepati satu janji yang dulu terdengar sederhana. Sejak malam itu, cuaca di desa Tengger perlahan berubah. Langit yang biasanya cerah menjadi lebih sering kelabu. Hujan datang tanpa aba-aba, dan kabut turun lebih tebal dari biasanya. Para tetua desa mulai membaca pertanda. Mereka tahu, ini bukan sekadar perubahan musim, ini adalah panggilan dari gunung. Gunung Bromo yang biasanya tenang mulai mengeluarkan suara gemuruh lembut, seperti rintihan dari perut bumi. Tidak ada letusan, tidak ada asap yang menakutkan, hanya suara berat yang kadang terdengar di tengah malam, membangunkan warga dengan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Roro Anteng semakin gelisah. Ia mulai memimpikannya Kusuma dikelilingi api, berdiri di tepi kawah dengan mata yang tenang namun penuh perpisahan. Ia bangun dengan peluh membasahi wajahnya, lalu menatap suaminya dengan mata yang memohon, seolah berkata, bisakah kita lari dari ini? Joko Seger sendiri tak lagi bisa tidur dengan tenang. Ia mulai sering naik ke lereng gunung sendirian, duduk di bebatuan, mencoba berbicara pada entitas yang tak terlihat. Beri kami waktu, bisiknya, beri kami jalan lain. Tapi tidak ada jawaban, hanya gema angin yang membentur dinding gunung. Para tetua desa pun akhirnya mendatangi rumah mereka. Mereka duduk dalam diam, membakar dupa, dan memandangi wajah Kusuma. Salah satu dari mereka berkata dengan suara berat, anak ini adalah titipan, dan kita semua tahu, titipan harus dikembalikan. Jika tidak, gunung akan mengambilnya dengan caranya sendiri. Kusuma, yang mendengar semua itu dari balik pintu, hanya berdiri dalam diam. Ia tidak menangis, tidak protes. Di matanya, ada pengertian yang terlalu dewasa untuk usianya. Ia sudah tahu, ia sudah merasakan, bahwa waktunya bersama orang tuanya hampir habis. Hari-hari berlalu dengan sunyi yang menusuk. Roro Anteng tak bisa makan dengan tenang. Ia selalu mendekap Kusuma setiap malam, menghirup aroma rambut anaknya seolah ingin mengikat kenangan itu dalam tubuhnya. Tapi setiap pagi datang seperti penghitung waktu yang kejam. Gunung Bromo mulai menunjukkan tanda murka. Hewan-hewan turun dari lereng, gemuruh makin keras, dan retakan kecil muncul di tanah sekitar kawah. Penduduk mulai resah. Beberapa ingin mengungsi, tapi yang lain memilih bertahan. Mereka percaya, jika janji ditepati, gunung akan kembali tenang. Suatu malam, Kusuma menghampiri kedua orang tuanya. Ia duduk di antara mereka, menggenggam tangan ayah dan ibunya dengan erat. Aku tahu segalanya, ucapnya pelan. Dan aku tak ingin desa ini hancur karena aku. Roro Anteng menangis keras, memeluk Kusuma seolah tak akan pernah melepaskan. Tapi dalam hati, ia tahu, mereka sudah terlalu lama menunda yang tak bisa dihindari. Di kejauhan, gunung itu berdiri dalam kelam, memanggil dengan suara yang hanya bisa didengar oleh jiwa-jiwa yang terikat janji. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Kusuma bermimpi berdiri di tepi kawah, dikelilingi cahaya merah dan suara lembut yang memanggil namanya, waktumu telah tiba. Fajar menyingsing dengan warna merah keemasan yang tidak biasa. Cahaya pagi menembus kabut tebal yang menyelimuti desa Tengger, seolah ingin menyinari satu keputusan besar yang akan mengubah segalanya. Di rumah kecil di pinggir desa, Kusuma telah bersiap. Ia berdiri tenang di halaman, mengenakan pakaian putih bersih, rambutnya terikat rapi oleh ibunya sendiri. Roro Anteng tak berkata apa-apa sejak malam sebelumnya. Matanya sembab, tangannya gemetar saat menyiapkan bekal kecil untuk Kusuma. Setiap gerakannya seperti upacara perpisahan yang tak diucapkan. Joko Seger berdiri di sudut ruangan, menggenggam sabuk yang dulu ia pakai saat naik ke gunung bersama istrinya. Kini sabuk itu akan dipakai anaknya. Warga desa berkumpul diam-diam di jalanan. Mereka tahu hari ini bukan hari biasa. Tak ada upacara, tak ada iring-iringan. Hanya Kusuma, Roro Anteng, dan Joko Seger yang akan mendaki. Langkah mereka pelan, tapi penuh makna. Setiap langkah adalah luka yang dipaksa untuk tetap berjalan. Di tengah perjalanan, Kusuma berhenti. Ia menatap kedua orang tuanya dengan senyum lembut. Aku tidak takut, katanya lirih. Karena aku tahu kalian tidak pernah berhenti mencintaiku. Dan aku akan bawa cinta itu, bahkan kalau aku harus pergi. Roro Anteng menahan tangisnya dengan menggigit bibir. Joko Seger memalingkan wajahnya ke arah gunung. Sesampainya di puncak, suara dari kawah sudah terdengar lebih jelas, seperti tarikan napas raksasa yang sedang menunggu. Asap putih mengepul perlahan, menciptakan bayangan yang seolah hidup. Kusuma berdiri di tepi kawah, hanya beberapa langkah dari batas kehidupan dan pengorbanan.
Roro Anteng memeluk Kusuma dari belakang, seolah ingin menahan waktu. "Maafkan kami," bisiknya. "Kami hanya ingin kau lahir. Tapi tak pernah siap kehilanganmu." Kusuma membalas pelukannya. "Jangan minta maaf, Ibu. Aku lahir bukan untuk disesali. Aku lahir untuk menjadi bagian dari keabadian kalian." Tiba-tiba, tanah bergetar ringan. Suara dari kawah menjadi lebih jelas, nyaring namun tidak marah. Seolah menyambut dengan tenang, Kusuma menoleh ke arah orang tuanya, lalu mengangguk. Ia mulai berjalan perlahan ke arah tepi kawah, langkahnya mantap tanpa ragu. Tapi setiap langkah terasa seperti panah bagi Roro Anteng dan Joko Seger. Langit mendung menggantung tepat di atas mereka. Awan seakan menahan hujan, menahan tangis langit yang menonton dari atas. Kusuma berhenti tepat di tepi jurang. Ia menutup mata, merentangkan tangan, merasakan angin hangat dari kawah menyambutnya seperti pelukan yang tak terlihat. Namun tepat ketika ia akan melangkah lebih jauh, suara Roro Anteng meledak. "Tidak!" teriaknya. Ia berlari ke arah Kusuma, memeluknya erat. "Ambil aku saja, jangan dia!" Jeritnya menggema, mengguncang udara. Tapi suara kawah tetap bergema, tenang dan tak tergoyahkan. Karena janji telah dibuat, dan waktu penggenapan telah tiba. Langit yang mendung kini bergemuruh, seolah ikut merasakan benturan batin yang terjadi di tepi kawah Gunung Bromo. Roro Anteng memeluk Kusuma sekuat tenaga, tubuhnya bergetar, air matanya membasahi bahu putranya yang berdiri tanpa sepatah kata pun. Joko Seger berdiri terpaku, ingin menghentikan semua, tapi kaki dan hatinya seperti tertambat oleh rasa bersalah yang tak tertanggungkan. Kusuma perlahan melepaskan pelukan ibunya. "Ibu, jika aku tetap di sini, gunung ini akan mengambil lebih dari satu." Suaranya lembut, tapi pasti. "Kalau aku harus pergi, biarlah aku satu-satunya yang hilang. Bukan semua yang kita cintai." Ucapannya seperti belati yang menyayat dada Roro Anteng, tapi juga menyadarkannya bahwa cinta sejati kadang berarti merelakan, bukan mempertahankan. Dari kawah, asap putih mulai berubah menjadi semburat merah yang samar. Angin membawa aroma belerang bercampur bunga-bunga persembahan yang terbakar, menciptakan wangi yang anehnya menenangkan. Suara dari dalam kawah kini terdengar seperti nyanyian, suara purba yang tak bisa dimengerti, tapi mampu menembus jiwa siapapun yang mendengarnya. Joko Seger maju beberapa langkah. Ia menggenggam bahu putranya. "Kau anak yang terlahir dari cinta dan janji. Tapi percayalah, namamu akan dikenang bukan karena pengorbanan ini, tapi karena keberanianmu." Kusuma hanya mengangguk, lalu tersenyum, senyum terakhir yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang melihatnya hari itu. Langkah Kusuma menyentuh batas terakhir. Sebuah batu besar di ujung kawah menjadi pijakan terakhir sebelum tepi jurang menganga di hadapannya. Ia menengadah ke langit, lalu menutup mata. Suara dari kawah menguat, tanah bergetar, udara menjadi panas, dan tiba-tiba, cahaya merah membungkus tubuh Kusuma sejenak, sebelum semuanya menjadi diam. Tubuh Kusuma menghilang, tanpa suara jeritan, tanpa sisa. Hanya selendang putih yang tadi melilit lehernya, kini terbang tertiup angin, melayang perlahan dan jatuh tepat di pelukan Roro Anteng. Ia memeluk kain itu seperti memeluk anaknya sendiri, dan saat itulah tangisnya pecah lebih keras dari gemuruh gunung. Gunung Bromo perlahan tenang kembali. Asapnya mengepul pelan, gemuruhnya mereda. Tidak ada letusan, tidak ada kehancuran. Tapi rasa kehilangan menggema di hati semua yang menyaksikan. Desa Tengger selamat, namun hatinya telah dikosongkan oleh satu jiwa yang paling murni. Para tetua menunduk, melakukan doa tanpa kata. Mereka tahu, gunung telah menerima persembahan. Tapi rasa bersalah akan janji masa lalu tetap melekat. Tidak ada kemenangan dalam pengorbanan ini, hanya keseimbangan yang harus dijaga antara manusia dan alam, antara cinta dan takdir. Roro Anteng dan Joko Seger turun dari gunung dengan langkah lunglai. Desa menyambut mereka dalam hening. Tidak ada perayaan, hanya duka yang bersatu. Mereka tahu Kusuma telah menyelamatkan semuanya. Tapi mereka juga tahu, harga yang dibayar terlalu mahal untuk dilupakan begitu saja. Dan malam itu, di langit Tengger, bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya. Seorang tetua berbisik pada cucunya, "Itu Kusuma. Ia tak lagi di bumi, tapi ia menyala selamanya di langit, menjaga kita semua, dari atas sana." Sejak hari itu, desa Tengger seperti kehilangan suaranya. Tak ada tawa anak-anak yang biasa berlarian di ladang, tak ada irama lesung yang memecah pagi. Bahkan angin pun seolah berjalan lebih pelan,
menghormati duka yang menggantung di setiap atap rumah. Gunung Bromo tenang, namun hati para penduduk masih gemetar oleh kehilangan yang tak terdefinisi. Roro Anteng tak banyak bicara. Setiap pagi, ia duduk di beranda, memandangi kabut yang turun dari gunung seperti menunggu bayangan Kusuma muncul dari baliknya. Kadang ia berbicara pada selendang putih yang tak pernah lepas dari pelukannya, seolah itu masih mengandung napas anaknya. Orang-orang desa hanya bisa melihat dan berdoa dalam diam. Joko Seger mencoba tetap kuat, mengurus ladang, membantu warga, berbicara dengan para tetua. Tapi di balik setiap tindakan, ada kehampaan yang tak bisa ia tutupi. Ia telah kehilangan bukan hanya seorang anak, tapi juga bagian dari dirinya sendiri, bagian yang ia titipkan pada janji puluhan tahun lalu, dan kini telah dikembalikan ke bumi. Hari demi hari berlalu, dan perlahan desa mulai pulih. Tanaman kembali tumbuh subur, ternak berkembang biak, dan langit menjadi lebih cerah. Namun suasana baru yang hadir tidak sepenuhnya bahagia, ia lebih menyerupai kedamaian yang dilahirkan dari luka yang diterima dengan pasrah. Beberapa anak mulai bertanya tentang Kusuma. Mereka tak mengingat wajahnya, tapi sering mendengar nama itu disebut dengan penuh hormat. Seorang nenek bercerita, Kusuma bukan hilang, ia kini jadi bagian dari gunung. Setiap asap yang kau lihat, itu napasnya. Setiap bunga yang tumbuh, itu langkahnya. Roro Anteng mulai menulis di sehelai daun lontar, cerita tentang Kusuma, tentang janji, tentang cinta yang melahirkan pengorbanan. Ia tahu, jika kisah ini tidak dituliskan, maka ia akan lenyap seperti angin. Dan Kusuma, yang telah memberi segalanya, pantas dikenang bukan sebagai korban, tapi sebagai cahaya. Di puncak Gunung Bromo, warga mulai membuat sebuah tempat kecil, ditandai dengan batu dan bunga-bunga yang selalu segar. Mereka menyebutnya Pasarean Kusuma, tempat suci untuk mengenang yang telah pergi demi menjaga keseimbangan antara manusia dan gunung. Setiap tahun, saat bulan purnama jatuh di musim panen, warga berkumpul di sana. Mereka membawa sesaji, membaca doa, dan membakar dupa sambil menyebut nama Kusuma. Tradisi itu kelak dikenal sebagai Yatnya Kasada, upacara suci untuk menghormati pengorbanan dan menjaga janji yang telah ditepati. Dalam diam, Kusuma hidup. Ia tidak hadir dalam wujud, tapi dalam rasa. Dalam tiap hembus angin yang menyentuh wajah warga, dalam ketenangan gunung yang tak lagi murka, dalam keberlangsungan desa yang selamat karena keberaniannya. Ia menjadi legenda yang tidak hanya diceritakan, tapi juga dirasakan. Dan dari kejauhan, jika seseorang mendaki ke puncak di pagi buta, kadang mereka mendengar suara lembut yang menyapa dari kawah, seolah berkata, "Aku masih di sini, menjaga kalian." Waktu terus berjalan, musim berganti, dan anak-anak baru tumbuh di desa Tengger. Meski wajah-wajah lama mulai pudar, satu nama tetap hidup dalam setiap cerita yang disampaikan di depan tungku api, Kusuma. Ia bukan lagi sekadar anak dari Roro Anteng dan Joko Seger, tapi roh penjaga gunung, simbol kesetiaan, dan lambang cinta yang tak egois. Tradisi Yatnya Kasada berkembang menjadi ritual tahunan yang sakral. Warga berkumpul membawa hasil bumi, hewan ternak, dan sesajen terbaik untuk dilemparkan ke dalam kawah Gunung Bromo. Mereka tidak hanya memberi, tapi juga mengingat. Doa-doa yang dilantunkan adalah percakapan batin dengan Kusuma, sebagai anak yang telah menebus janji masa lalu. Para orang tua mengajarkan pada anak-anak mereka bahwa Gunung Bromo bukan sekadar tempat, tapi rumah dari roh yang pernah menjadi manusia. Seorang ayah akan membawa anaknya ke lereng, menunjuk ke arah kawah dan berkata, "Lihat ke sana. Di sanalah tempat kita belajar arti pengorbanan." Dan si anak akan mengangguk, dengan rasa takjub dan hormat yang tumbuh di dadanya. Di sekolah adat, para pemuda diajari tidak hanya sejarah leluhur mereka, tapi juga makna dari setiap langkah dalam upacara kasada. Dari mengenakan pakaian putih hingga membawa sesaji ke kawah, semua memiliki filosofi yang mengakar. Tidak ada tindakan yang sekadar simbol, semuanya adalah warisan nilai yang berasal dari kisah nyata. Roro Anteng dan Joko Seger kini menjadi nama-nama suci, disebut bersama dalam doa dan lagu-lagu rakyat. Tapi di antara keduanya, nama Kusuma selalu berdiri paling depan. Ia menjadi poros dari legenda Bromo. Bahkan dalam doa paling sunyi, namanya diselipkan sebagai perantara antara langit dan bumi. Generasi demi generasi, legenda Kusuma menjadi penyatu identitas masyarakat Tengger. Saat ada perpecahan, para tetua hanya perlu mengingatkan, apakah kita akan mengecewakan Kusuma, yang telah memberi segalanya. Dan seperti suluh yang menyala kembali,
hati warga pun melunak, kembali bersatu dalam rasa hormat terhadap warisan mereka. Gunung Bromo sendiri seolah menjaga janji itu. Ia tetap aktif, tetap bernapas, tapi jarang meletus. Seperti sedang menahan murkanya karena telah diberi jiwa suci sebagai penenang. Para ahli vulkanologi bahkan pernah mencatat bahwa Bromo memiliki kestabilan yang aneh, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan ilmu, tapi dipercaya berasal dari penjaga yang hidup dalam mitos. Suatu malam, saat angin membawa suara yang nyaris tak terdengar, seorang pemuda yang sedang bertapa di tepi kawah mengaku mendengar bisikan, "Lanjutkan apa yang telah kujaga." Pemuda itu kembali ke desanya dengan mata yang lebih teduh, dan sejak saat itu menjadi pemimpin spiritual yang dihormati. Kini, Kusuma bukan lagi milik satu keluarga, tapi milik seluruh masyarakat Tengger. Namanya disebut saat kelahiran, dilantunkan saat pernikahan, dan dimintai restu saat kematian. Ia adalah jembatan antara manusia dan alam, antara janji dan keseimbangan, antara masa lalu dan masa depan. Dan setiap kali asap putih naik dari kawah Bromo, penduduk desa akan menatap langit, diam sejenak, lalu tersenyum, karena mereka tahu, Kusuma masih ada di sana, menjaga mereka seperti dahulu, dengan cinta yang tak pernah hilang. Waktu terus bergerak, dan kisah Kusuma tidak lagi terbatas pada lereng-lereng Gunung Bromo. Pelancong, peneliti, hingga peziarah dari berbagai penjuru mulai datang ke Tengger, bukan hanya untuk menyaksikan keindahan alam, tapi juga mendengar langsung kisah tentang anak yang menjadi penebus janji. Legenda itu kini menyeberang batas geografis, menjadi milik banyak hati yang tak pernah mengenalnya secara langsung. Para pendatang yang menyaksikan upacara Yatnya Kasada selalu pulang dengan kesan yang lebih dalam dari sekadar budaya. Mereka merasakan sesuatu yang tak terucap, getaran yang muncul saat sesaji dilempar ke kawah, saat nama Kusuma dilafalkan dalam bisikan yang penuh hormat, dan saat wajah-wajah warga menatap gunung dengan air mata tertahan. Itu bukan hanya upacara, itu adalah dialog antara manusia dan alam yang dibalut dengan kenangan. Cerita tentang Kusuma mulai ditulis dalam buku, dipentaskan dalam teater tradisional, bahkan dijadikan bahan ajar di sekolah-sekolah budaya. Ia menjadi simbol, bukan hanya pengorbanan, tapi juga keberanian untuk menepati janji walau harus menukar nyawa. Dalam banyak diskusi budaya, nama Kusuma disebut bersama tokoh-tokoh legendaris lain, sebuah pengakuan bahwa cintanya telah melampaui waktu dan tempat. Pemerintah mulai menetapkan upacara Kasada sebagai warisan budaya tak benda. Film dokumenter dibuat, dan nama Kusuma terdengar dalam berbagai bahasa. Tapi meski dunia mulai mengenalnya, masyarakat Tengger tetap menjaga inti dari kisah itu, bahwa di balik semua penghargaan, Kusuma adalah anak mereka. Ia bukan hanya legenda, tapi keluarga. Roro Anteng dan Joko Segar, meskipun telah lama tiada, dikenang dalam banyak prasasti dan relief. Di pintu masuk kawasan Bromo, patung mereka berdiri berdampingan, dengan tangan saling menggenggam, mata mengarah ke kawah, tempat mereka terakhir kali melihat anak mereka. Tapi tak ada kesedihan pada wajah patung itu. Hanya keteguhan dan cinta yang abadi. Generasi muda Tengger, kini tak hanya mewarisi tanah dan tradisi, tapi juga kisah. Mereka belajar bukan hanya bercocok tanam atau menjaga ekosistem, tapi juga merawat narasi, menjaga agar nama Kusuma tidak tergerus oleh zaman. Dalam setiap cerita rakyat, dalam setiap nyanyian yang dinyanyikan sebelum tidur, nama Kusuma diucapkan seperti mantra pelindung. Beberapa seniman bahkan menggambarkan Kusuma dalam bentuk lukisan dan pahatan. Dalam karya-karya itu, ia selalu digambarkan berdiri di tepi kawah dengan pakaian putih, rambut tertiup angin, dan mata menatap lurus ke cakrawala. Bukan sosok sedih, tapi tegap dan damai. Seolah berkata, "Aku tidak pergi. Aku menjadi bagian dari segalanya." Legenda Kusuma juga menginspirasi nilai kehidupan. Di luar Tengger, ia menjadi simbol penting dalam gerakan anak muda yang berbicara soal pengorbanan, keteguhan janji, dan kepedulian terhadap alam. Banyak yang merasa kisah ini bukan sekadar dongeng, tapi refleksi dari hal-hal yang dilupakan oleh dunia modern. Tapi meski kini dunia mengenalnya, masyarakat Tengger tahu satu hal, legenda sejati tidak hidup dari pujian atau dokumentasi. Ia hidup dari perasaan yang terus diwariskan. Dan selama seseorang masih melemparkan bunga ke kawah sambil berbisik nama Kusuma, maka legenda itu akan terus hidup, utuh dan bermakna. Di balik gunung yang terus mengepul, di balik kabut yang turun setiap pagi, nama Kusuma tetap terdengar samar. Ia tak butuh suara keras untuk diingat. Karena janji yang ditepati dengan cinta, akan dikenang bahkan oleh waktu itu sendiri.
Baik, kita tutup kisah ini dengan bab 10, di antara asap dan doa, bab penutup yang merangkum makna keseluruhan kisah tentang janji, cinta, dan warisan yang abadi. Bab 10, di antara asap dan doa. Pagi itu, kabut turun perlahan menyelimuti lereng Gunung Bromo, seolah alam sedang bersiap untuk sebuah perenungan. Asap tipis dari kawah naik dengan tenang ke langit, membentuk siluet yang tampak seperti sosok berdiri dalam keabadian. Di bawahnya, masyarakat Tengger berkumpul, membawa bunga, dupa, dan hasil panen. Hari itu adalah puncak Kasada, dan seperti biasa, nama Kusuma akan kembali diucapkan dengan hati penuh penghormatan. Ritual dimulai dengan diam, tidak ada suara gong, tidak ada nyanyian keras, hanya deru angin dan suara langkah kaki menyusuri jalur menuju kawah. Di tangan setiap orang, ada persembahan. Tapi lebih dari itu, di dalam dada mereka, ada doa, doa yang tidak lagi sekadar permintaan keselamatan, tapi juga ungkapan cinta, penghormatan, dan rasa terima kasih kepada seorang anak yang telah menjadi pelita bagi banyak generasi. Seorang pemuda berdiri di bibir kawah. Ia cucu dari generasi ke-6 Roro Anteng dan Joko Seger. Dengan mata yang berkaca, ia mengangkat persembahannya dan berbisik, "Terima kasih, Kusuma. Kami tak akan pernah lupa." Dan dengan tangan gemetar, ia melepaskan sesajen itu ke dalam kawah, yang menyambutnya dengan kepulan asap hangat, seolah bumi sendiri menjawabnya dengan pelukan. Para tetua duduk bersila di sekeliling api kecil, melafalkan mantra-mantra kuno yang telah diwariskan turun-temurun. Di sela-sela doa itu, terselip kisah tentang janji yang ditepati, tentang cinta yang melepaskan, dan tentang gunung yang kini menjadi saksi abadi sebuah pengorbanan. Doa itu seperti jembatan antara yang hidup dan yang telah tiada, antara dunia yang terlihat dan dunia yang dikenang. Gunung Bromo, dalam diamnya, telah berubah menjadi ruang suci. Bukan karena ketinggiannya, tapi karena cerita yang ditanam di dalam kawahnya. Setiap letupan kecil, setiap desis asap, kini adalah bahasa yang dipahami oleh hati masyarakat Tengger, bahwa keheningan pun bisa berbicara, bahwa pengorbanan pun bisa memberi kehidupan. Banyak orang luar yang datang hanya untuk menikmati pemandangan. Tapi ada pula yang, setelah mendengar cerita tentang Kusuma, tak bisa menahan air mata. Mereka tak mengenalnya, tapi bisa merasakan kehadirannya. Itulah kekuatan dari kisah yang lahir dari ketulusan. Ia bisa menembus waktu dan ruang, menyalakan nyala yang tak pernah padam. Di rumah-rumah warga, lukisan Kusuma digantungkan berdampingan dengan keluarga mereka. Tidak ada pemujaan, hanya rasa hormat. Setiap kali ada kelahiran, nama Kusuma sering dijadikan nama tengah, sebuah simbol harapan agar anak-anak itu tumbuh dengan hati yang lapang dan keberanian yang murni. Di hati Roro Anteng dan Joko Seger, mungkin masih tertinggal luka. Tapi dari luka itu, tumbuh kekuatan yang tak terbayangkan. Mereka telah menepati janji, dan melalui itu, mereka menyelamatkan dunia kecil mereka. Dan kini, cinta mereka hidup dalam setiap jiwa yang menjaga gunung, dalam setiap doa yang dilantunkan, dalam setiap langkah yang mengarah ke kawah. Legenda Kusuma bukan kisah tentang kehilangan, tapi tentang menemukan makna dalam kehilangan. Tentang bagaimana sebuah janji, jika ditepati dengan hati, bisa mengubah dunia. Tentang bagaimana cinta tidak berhenti saat tubuh tiada, ia justru menjadi lebih kuat, lebih luas, dan lebih abadi. Dan ketika malam tiba, di atas Gunung Bromo yang diselimuti bintang, jika kau mendengarkan dengan saksama, mungkin kau akan mendengar suara lembut di antara asap dan doa, "Aku tidak pernah benar-benar pergi, aku ada di setiap hati yang mengingat." Dengan ini, kisah legenda Gunung Bromo, janji, cinta, dan pengorbanan yang abadi, selesai. Kalau kamu ingin lanjut ke pengemasan untuk naskah video YouTube, ilustrasi visual, atau narasi suara, tinggal beritahu saja, aku siap bantu lanjutkan. Pagi itu, kabut turun perlahan menyelimuti lereng Gunung Bromo, seolah alam sedang bersiap untuk sebuah perenungan. Asap tipis dari kawah naik dengan tenang ke langit, membentuk siluet yang tampak seperti sosok berdiri dalam keabadian. Di bawahnya, masyarakat Tengger berkumpul, membawa bunga, dupa, dan hasil panen. Hari itu adalah puncak Kasada, dan seperti biasa, nama Kusuma akan kembali diucapkan dengan hati penuh penghormatan. Ritual dimulai dengan diam, tidak ada suara gong, tidak ada nyanyian keras, hanya deru angin dan suara langkah kaki menyusuri jalur menuju kawah. Di tangan setiap orang, ada persembahan. Tapi lebih dari itu, di dalam dada mereka, ada doa-doa yang tidak lagi sekadar permintaan keselamatan,
tapi juga ungkapan cinta, penghormatan, dan rasa terima kasih kepada seorang anak yang telah menjadi pelita bagi banyak generasi. Seorang pemuda berdiri di bibir kawah. Ia cucu dari generasi ke-6 Roro Anteng dan Joko Seger. Dengan mata yang berkaca, ia mengangkat persembahannya dan berbisik, "Terima kasih, Kusuma. Kami tak akan pernah lupa." Dan dengan tangan gemetar, ia melepaskan sesajen itu ke dalam kawah, yang menyambutnya dengan kepulan asap hangat, seolah bumi sendiri menjawabnya dengan pelukan. Para tetua duduk bersila di sekeliling api kecil, melafalkan mantra-mantra kuno yang telah diwariskan turun-temurun. Di sela-sela doa itu, terselip kisah tentang janji yang ditepati, tentang cinta yang melepaskan, dan tentang gunung yang kini menjadi saksi abadi sebuah pengorbanan. Doa itu seperti jembatan antara yang hidup dan yang telah tiada, antara dunia yang terlihat dan dunia yang dikenang. Gunung Bromo, dalam diamnya, telah berubah menjadi ruang suci. Bukan karena ketinggiannya, tapi karena cerita yang ditanam di dalam kawahnya. Setiap letupan kecil, setiap desis asap, kini adalah bahasa yang dipahami oleh hati masyarakat Tengger, bahwa keheningan pun bisa berbicara, bahwa pengorbanan pun bisa memberi kehidupan. Banyak orang luar yang datang hanya untuk menikmati pemandangan. Tapi ada pula yang, setelah mendengar cerita tentang Kusuma, tak bisa menahan air mata. Mereka tak mengenalnya, tapi bisa merasakan kehadirannya. Itulah kekuatan dari kisah yang lahir dari ketulusan. Ia bisa menembus waktu dan ruang, menyalakan nyala yang tak pernah padam. Di rumah-rumah warga, lukisan Kusuma digantungkan berdampingan dengan keluarga mereka. Tidak ada pemujaan, hanya rasa hormat. Setiap kali ada kelahiran, nama Kusuma sering dijadikan nama tengah, sebuah simbol harapan agar anak-anak itu tumbuh dengan hati yang lapang dan keberanian yang murni. Di hati Roro Anteng dan Joko Seger, mungkin masih tertinggal luka. Tapi dari luka itu, tumbuh kekuatan yang tak terbayangkan. Mereka telah menepati janji, dan melalui itu, mereka menyelamatkan dunia kecil mereka. Dan kini, cinta mereka hidup dalam setiap jiwa yang menjaga gunung, dalam setiap doa yang dilantunkan, dalam setiap langkah yang mengarah ke kawah. Legenda Kusuma bukan kisah tentang kehilangan, tapi tentang menemukan makna dalam kehilangan. Tentang bagaimana sebuah janji, jika ditepati dengan hati, bisa mengubah dunia. Tentang bagaimana cinta tidak berhenti saat tubuh tiada, ia justru menjadi lebih kuat, lebih luas, dan lebih abadi. Dan ketika malam tiba, di atas Gunung Bromo yang diselimuti bintang, jika kau mendengarkan dengan saksama, mungkin kau akan mendengar suara lembut di antara asap dan doa, "Aku tidak pernah benar-benar pergi, aku ada di setiap hati yang mengingat." Di antara asap yang terus mengepul, dan doa-doa yang tak pernah putus, nama Kusuma tetap hidup, bukan hanya sebagai legenda, tapi sebagai simbol cinta dan pengorbanan sejati. Semoga kisah ini mengingatkan kita, bahwa janji yang ditepati dengan hati, mampu menggetarkan bumi dan langit. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada mereka yang kamu cintai. Karena legenda seperti ini, bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan ingat, di balik setiap legenda, ada hati yang pernah berkorban.